Oke, selamat siang ya. Kali ini kita mau mereview ya bohlam baru ya, bohlam yang akan dikeluarkan atau akan istilahnya akan dijual oleh Juragan Lampu ya. Jika Anda berminat bohlam ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Bohlam baru ini ada tipe H4, H11, H8, H9, H16, H7, HB3, HB4 ya. Nah, kali ini kita mau mereview yang singlenya dulu. Kalau H4 kan boleh dibilang double karena jauh dekat jadi satu. Nah, kita mau mereview single tipe H7, H11 dengan HB3 atau HB4 ya. Kita perkenalkan dulu bohlamnya ya. Barangnya seperti ini. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Kardusnya seperti ini. Jungki Wenas Juragan Lampu, di sini ada nomor WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi produknya ini adalah produk Juragan Lampu ya. Nah, ini tipe H7 di bohlamnya di sini ada logonya JL ya, Juragan Lampu artinya. Bohlam ini apa sih keunggulannya ya? Kita memperkenalkan bohlam baru. Bohlam ini wattnya adjustable, 55 watt. Jadi dia bisa 45 sampai 55 watt. Kita akan buktikan nanti ya. Dan sekalian kita ngetes soal drop watt atau drop lux-nya. Ya. Saya selalu menggembar-gemborkan bohlam LED itu harus stabil. Betul, LED ini stabil, tetapi dengan kondisi tertentu. Saya selalu bilang bohlam itu harus bisa adjustable. Betul, bohlam ini bisa adjustable. Diputar. Ya, ini tipe H7-nya ya, Anda lihat dulu fisiknya seperti ini, soketnya seperti ini. Nah, ini tipe H11, H8, H16, H9. Ya, fisiknya seperti ini, ada logonya Juragan Lampu juga JL. Selalu saya bilang bohlam bagus harus bisa adjustable, ini juga bisa adjustable. Ya, ini tipe H11 soketnya seperti ini. Ya, nah, ini tipe HB3. HB3 itu biasanya dipakai untuk high beam. Nah, kita perkenalkan bohlamnya seperti ini. Selalu saya bilang adalah harus bisa adjustable. Bohlam ini bisa adjustable. Diputar ya, 360 derajat Anda lihat. Oke. Soketnya seperti ini untuk tipe HB3 dengan HB4. Ya. Sama mereknya adalah Juragan Lampu, ada logonya JL. Kalau Anda membeli mendapatkan kardus seperti ini. Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Oke, ini kita perkenalkan dulu fisiknya seperti ini, tipe HB3, HB4, tipe H11 Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini tipe H7. Ya. Tipe H7. Oke ya, kardusnya kita pinggirkan dulu. Nah, ini barangnya. Nah, bohlam ini bermerek Juragan Lampu. Di sini ada logo stiker Juragan Lampu. Jadi artinya kalau Anda membeli di saya akan ada stiker logo ini. Ya, logo ini menjamin segel garansinya bahwa jangan sampai dirusak. Istilahnya kalau bahasa kerennya garansi void if a seal broken. Jadi jangan dirusak, jangan dikopek-kopek karena saya menandakan segel garansi dari Juragan Lampu. Ya, jadi semua produk yang keluar dari workshop saya ada segelnya. Jangan dirusak, sekali lagi saya berhak untuk menolak garansinya jika rusak. Ya. Nah, apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini wattnya 55. Jadi 45 sampai 55 kira-kira. Ya. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia adjustable wattnya. Ya, bohlam ini tidak ngedrop tetapi adjustable watt. Ya, selalu saya bilang syarat bohlam bagus satu adalah watt dan luxnya harus gede. Nah, level wattnya dia ini 55. Jadi 45 sampai 55 watt adjustable. Ya, dia stabil tapi adjustable. Kedua, syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop tetapi memang dia ciri khas wattnya itu adalah adjustable. Ketiga, bisa diputar ya, adjustable. Tadi kan saya sudah tunjukkan terpenuhi. Keempat adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap LED ini kecil, bro. Ya, kecil. Nah, Anda bisa lihat.
Ini di bagian sini ini agak frameless. Sebenarnya waktu itu kita request ke pabrikan bahwa ini mendingan lu buang aja. Ya kenapa sih lu nggak dibuang? Dia bilang menjaga heat pipe-nya ini. Ya oke lah kita terima. Takutnya nanti katanya orang pas masang kena kepengok, pecah atau bengkok, susah juga. Ya sudah saya ngikuti. Jadi sebenarnya dari awal kita merequest pabrik ini untuk dipapas, dibuang, supaya bayangan gelapnya makin kecil. Ya, nah tapi pabrikan bilang jangan, ya melindungi dia punya batang. Ya sudah, oke. Tetapi ini bayangan gelapnya kecil karena bolamnya ini adjustable, jadi selalu pasti yang bayangan gelapnya kecil ini kita bisa taruh di atas. Ya, nah kita tunjukkan dulu soal bayangan gelap. Jadi kita bahas dulu satu persatu keunggulan bohlam ini, ya. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Ya kecil. Tapi kalau ke sini gede, tuh gede. Ya, jadi tapi bayangan gelap ini kecil karena kan kita perlu hanya satu sisi karena ini tipe LED sorotan samping. Ya, kita LED sorotan samping, jadi ini ditaruh di bagian yang atas. Ini reflektor mangkok bol, ini taruh di atas. Bayangan gelapnya kecil. Nah ini bohlam terpenuhi, syarat bohlam bagus dari saya adalah bayangan gelap kecil. Bohlam ini tidak storing, bro. Tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor atau kerja elektronik mobil Anda. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya sudah buktikan. Ya, tidak storing. Nah, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, ini yang penting. Selalu saya ngoceh ya. Ada orang bilang si Jungki mah kayak beo. Buat apa dia ngoceh-ngoceh tapi dia nggak pernah nunjukin hasil sinarnya di jalan apa segala macam. Ya, kalau Anda merasa saya seperti beo, ya nggak usah nonton, nggak usah follow atau subscribe karena yang menonton video saya ini adalah untuk orang-orang yang mau membeli LED. Jangan sampai dia beli istilahnya membaca deskripsi bagus-bagus tetapi LED-nya sampah seperti itu ya. Jadi tidak cocok untuk Anda pedagang lah karena pedagang itu dikira kita menjelek-jelekan produk lain. Kita membagus-bagusin produk sendiri. Saya tidak bagus-bagusin produk sendiri, tidak menjelek-jelekan produk lain juga. Intinya kalau ada produk bagus kita mau beli. Nah, di teknologi pendinginan ya sebagai syarat bohlam bagus, ini bohlam boleh termasuk disebut double heat pipe. Apa sih itu heat pipe? Jadi dia menggunakan dua buah batang pendinginan vakum heat cooper pipe, tapi dual kanan dan kiri. Nah di sini terlihat titiknya ada dua, jadi ada dua batang ya, di kiri dengan di kanan ya, di kiri dengan di kanan ada dua. Ada single heat pipe, ada dual heat pipe. Dual heat pipe di Indonesia banyak orang bilang DHP, DHP, DHP. DHP itu sebenarnya bukan merek, jadi saya tidak menggambarkan bahwa LED ini adalah DHP. Karena banyak juga yang mendeskripsikan di online shop diberikan judul LED JL3 punya juragan lampu Jungki Wenas, padahal itu LED bukan saya yang mengeluarkan tetapi mereka nebeng merek. Anda pastikan kalau beli di saya LED itu harus ada logo ini. Memang logo ini tetap bisa dipalsukan, dibikin ya zaman sekarang, tetapi intinya Anda beli di saya akan saya minta bukti transaksinya jika Anda ingin klaim garansi dan saya mengecek logo ini. Ya. Dan ada logo ini juga. Ya, jadi kita ngecek garansi seperti itu karena Anda beli barang di saya ada garansinya. Ada rusak saya tukar baru. Ya, seperti itu. Nah, banyak orang yang ikut-ikutan nebeng merek gitu ya. Banyak pedagang tidak kreatif, bikinlah merek Anda sendiri. Jangan nebeng ketenaran merek orang lain gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa mensomasi, kenapa? Karena saya tidak, jujur terus terang saya tidak meregister, tidak dipaten segala macam karena ya sudah dipaten pun terjadi sengketa pun intinya adalah uang ya, pengacara ini itu uang ya. Ujung-ujungnya adalah duit ya. Tapi intinya saya ya berpikiran ya rezeki masing-masing gitu ya. Ya sudahlah, mereka mau menjual ini ikut-ikut merek juga ya oke lah ya. Tapi kasihan juga ya customernya kena tipu jadinya. Ya banyak ya seperti itu di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak ngikut-ngikutin dengan merek juragan lampu ya. Oke. Ya, jadi ini teknologinya adalah dual heat pipe. Saya tidak memakai merek orang lain DHP. Tapi kalau menurut saya DHP itu adalah teknologi, bukan merek.
Kalau juragan lampu itu adalah merek, bukan teknologi, merek. DHP dual heat pipe atau double heat pipe itu adalah teknologi. Nah, teknologi pendinginan ini adalah dual heat pipe. Ada single heat pipe, ada single cooper, ada double cooper, ada triple cooper. Nah, tapi ini heat pipe, pipa. Jadi batang pipa ini kopong di tengah. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai heat pipe, pembahasan mengenai heat pipe sebenarnya udah ada dari video saya 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, saya sudah banyak bahas. Dan LED dengan teknologi DHP itu sudah berkembang 2 tahunan, 1-2 tahunan. Kenapa si juragan lampu hanya baru menjual saat ini di bulan puasa di 2022 ya, di bulan Ramadan. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya akan melaunching LED baru, ya inilah LED-nya. Ya. Kenapa saya baru melaunching ini? Karena banyak DHP itu tidak real wattnya, banyak yang ngedrop, banyak yang tidak sesuai spesifikasi yang menurut saya bolam bagus seperti adjustable, storing, driverless. Ini bolam driverless bro, bolam driverless. Saya lebih 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 suka menjual bolam yang driverless. Kenapa saya bilang lebih suka? Karena Anda sebagai pembeli, karena pembeli saya itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Sumatera, tetapi ada juga yang di Papua, ada juga yang di Sulawesi. Hari ini saya mengirim ini buat kemana nih? Ke Marpoyan Dama itu, Pekanbaru. Tadi pagi saya ke Pinrang, ya. Jadi intinya customer saya itu di seluruh Indonesia. Ya, customer saya di seluruh Indonesia. Nah, saya berharap Anda bisa pasang satu barangnya itu awet. Jadi tinggal plug and play karena gini loh, level tingkat pendidikan tiap-tiap orang berbeda. Mungkin Anda sebagai orang di Jakarta mungkin lebih teknologi seperti WiFi gampang, tapi kalau di bagian di luar itu kadang-kadang WA-an itu juga mereka susah signal. Jadi kita untuk mau mengajari mereka untuk masang ini itu agak ribet. Jadi makanya yang plug and play aja dah, tanpa driver, tanpa ini, tanpa itu. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa sih saya lebih memilih LED driverless. Ya, yang pasti adalah ini teknologi pendinginannya adalah dual heat pipe, ya, double heat pipe. Nah, heat pipe ini hati-hati untuk Anda. Banyak LED di pasaran semua sudah menggunakan heat pipe, tetapi banyak heat pipe yang palsu. Heat pipe itu apa sih? Nah, ini heat pipe, tapi ini berupa plat, ya, bukan silindris. Kalau ini kan silindris, tabung. Nah, heat pipe ini sebenarnya udah dipakai di LED XHP 50 atau XHP 70 yang Cooper belt, ya. Dalemannya seperti ini. Nah, ini heat pipe. Nah, ada yang bukan heat pipe, tapi hanya batang tembaga pejal biasa. Nah, hati-hati karena harga menentukan. Ya, heat pipe lebih mahal karena mungkin pembuatannya lebih susah karena dalamnya kopong dan harus diisi cairan garam atau cairan semacam larutan apa gitu ya, ada, Anda bisa searching sendiri. Nah, ini harus ditutup nih, ini dibakar, ditutup, dan ini vakum, ya, vakum. Jadi di dalamnya ini ada semacam cairan atau juga hampa, vakum. Jadi bukan tembaga pejal, ya. Nah, membuat ini agak lebih mahal, makanya kenapa harga-harga yang beginian lebih mahal yang menggunakan heat pipe. Nah, untuk mengakali harga, pabrikan di Cungko sana, di Cina sana, membuat heat pipe palsu, ya. Jadi dia menunjukkan ada ininya 2 buah batang pentol, tetapi dia bukan vakum heat pipe, tetapi hanya batang tembaga biasa. Hati-hati, ya. Saya membuka ini kenapa? Karena kenapa harganya bisa selisih jauh? Supplier A misalnya, pabrikan A atau pabrikan B ya ternyata palsu. Seperti itu, ya. Oke ya, cukup ya. Jadi kita perkenalkan dulu nih LED ini nih ya. Jadi ada tipe H4, H7, H8, H11, H16, HB3, HB4. Nah, ini yang single-single H7, H8, H9, H11, H16, HB3, HB4. Kita bahas yang single dulu. Nanti kita bahas yang tipe H4 yang dual beam. Ya. Nah, bohlam ini 55 watt, bro. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali. Tapi ada kondisi tertentu dia adjustable. Ya. Nanti kita akan buktikan. Nah, di syarat bagus bohlam bagus itu soal pendinginan. Pendinginan ini menggunakan dual heat pipe asli ya. Dual heat pipe asli. Dan dia mempunyai kipas angin yang high speed.
Ya, 10.000 RPM kira-kira. Kenapa? Dan ini gede, lebih gede ya. Anda lihat pendinginannya lebih gede. Diameter ini gede ya. Kalau ini diukur pakai Sigmat ini gede, Bro. Ya. Ya, kalau kita ukur pakai Sigmat ini diameternya gede. Sekitar hampir 4 cm lah ya. Jadi gede. Nah, kebanyakan LED-LED yang sudah menggunakan heat pipe kecil kipasnya. Kipasnya kecil-kecil, Bro. Nah, kipas kecil pendinginan makin kurang. Ya, speed kipasnya lambat, diameternya kecil tentu kurang. Seperti Anda deh, Anda mau beli kipas angin, ada ukuran kipas angin meja misalnya merek Cosmos atau merek Miyako ya, exhaust fan atau apa, Anda kalau beli diameter makin gede makin kenceng kan anginnya, gitu aja logikanya. Nah sama, ini juga makin gede makin bagus untuk di pendinginan ya, meniupnya. Makanya kenapa selalu saya menekankan soal pendinginan di LED, karena masalahnya adalah panas. Panas meredup chipnya, panas ngedrop wattnya, panas umurnya pendek ya, karena ya pokoknya Anda udah tahu dah kalau LED itu panas itu rusak. Nah ya, jadi LED ini panas. Panas itu harus dibuang, tetapi panasnya tidak bisa dirambatkan, jadi tidak merusak reflektor mika. Karena ada orang motong-motong video saya, dia bilang si Jungki kadang-kadang pelin-pelan. Kadang-kadang dia bilang LED nggak panas, tapi dia bilang sendiri di video dia panas. Banyak tuh yang mengomentarin saya begitu. Jadi saya ulangi ya, panasnya LED itu adalah dia di badannya dia sendiri. Panasnya itu tidak bisa dirambatkan. Contohnya panas yang bisa dirambatkan itu adalah halogen. Halogen itu panas, lampunya panas, tapi panasnya dirambatkan. Contohnya, Anda ke tukang pedagang Kentucky Fried Chicken di pinggir jalan, dia habis goreng ayam, di atas etalase dia kasih lampu halogen. Sorotin ke itu ayam, supaya ayamnya tetap panas dan tetap garing Anda beli. Nah, dia pakai halogen. Halogennya panas, rumah lampunya panas, panasnya itu bisa kena ayam, jadi dirambatkan. Ayamnya panas. Tetapi kalau Anda ganti itu lampunya menggunakan lampu LED, di sininya mungkin casingnya dia panas, tetapi panasnya tidak bisa pindah ke ayam. Kenapa? Karena lampu LED tidak dirambatkan, energinya tidak dirambatkan, seperti itu. Jadi makanya LED itu panas, tetapi panasnya tidak bisa merusak rumah lampu, tidak bisa merusak mika lampu yang membuat mika lampu menjadi kuning, butek, retak-retak rambut, tidak bisa. Ya, seperti itu. Ya, jadi soal pendinginan penting banget, ini diameternya gede. Makanya kenapa saya menunggu 1,5 tahun untuk menjual DHP, teknologi dual heat pipe. Kenapa? Karena dulu-dulu itu belum bagus. Nah, sekarang saya lihat sudah bagus, baru kita mau jual. Nah, kipasnya gede, pendinginannya bagus, RPM kipasnya 10.000. 10.000 itu kita ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Nggak berdasarkan omongan, kita harus berdasarkan fakta. Alat ukur menggunakan lux meter, nanti kita akan buktikan terangnya berapa kali ya. Bolam ini sih di atas 5.000, 6.000-an luxnya ya. Jadi bisa 6 kali lebih terang daripada bolam biasa. Nah, wattnya dia adjustable ya. 55 watt real tapi dia adjustable ya. Oke, nanti kita akan buktikan ya selanjutnya di part selanjutnya mengenai watt dan luxnya. Nah, kita akan buktikan ya wattnya dulu ya. Wattnya dulu kita akan buktikan. Di sini ada watt meter ya, seperti biasa ini kita berdirikan supaya Anda bisa melihat ya. Kok malah mati? Di sini ada watt meter, Anda bisa baca. Ya, saya juga tidak mau bermain curang. Intinya kita bukan untuk pamer-pameran terang-terang jual, tetapi kita mau menjual jangka panjang. Jadi saya juga tidak mau menipu customer ya. Kalau Anda beli lampu yang terang, ya saya juga senang.
Bener nggak? Wah, puas seperti itu. Semua juga kan maunya yang real, ya. Tidak ada yang mau ditipu. Saya juga manusia, saya beli barang juga tidak mau ditipu. Saya beli jam Rolex pun juga tidak mau ditipu, ya. Intinya manusia hidup di dunia ini tidak ada yang mau ditipu, ya. Nah, tapi banyak oknum-oknum tertentu yang suka ya barang palsu dibilang asli ini itu, ya. Nah, kita di sini justru untuk mengedukasi Anda. Pertama kali saya memberitahu Anda soal LED harus watt dan lux-nya besar atau harus sesuai dengan real ya. Pertama kali adalah saya. Mulai pedagang-pedagang lain mengikuti cara-cara saya berjualan, ya. Nggak apa-apa, ya, namanya orang bebas, dia mau membuat konten sendiri juga nggak masalah, karena zaman sekarang kan memang zamannya zaman konten, ya. Oke, kita akan ukur ya lux-nya dulu berapa. Sorry, bukan lux-nya, watt-nya dulu. Bohlam ini watt-nya itu adalah 55. Kenapa saya berani ngomong 55? Terbaca di sini 54, sekian. Ya, silau banget bro ini mata terus terang. Ya. Bohlam ini stabil bro, tidak bakal ngedrop. Jadi kalau dia menyala 55, dia akan 55 terus-terusan. Saya sudah nyalakan dia 24 jam. Saya tinggal, saya mandi, bangun, segitu bro. Ya, 55. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat. Ya, ini tegangan ya 13,3. Ini terbaca 55,1 watt. Ini 4,14 ampere. Ya, 13,3, 55,3 saat ini. Ya, bohlam ini tidak ngedrop, bro. Tidak ngedrop, tetapi dia adjustable. Seumur hidup dia tidak ngedrop. Ya. Dalam kondisi di ruangan terbuka tidak ngedrop. Di suhu ruangan ya segini. Tidak ngedrop. Nah, wattnya dia akan adjustable, dia akan turun wattnya jika suhu temperaturnya ini panas. Tetapi kalau suhu temperaturnya dingin, dia akan naik kembali. Jadi makanya saya bilang, bohlam ini wattnya adjustable. Nah, serendah-rendahnya dia sekitar 45. Ya, saat ini adalah bohlam ini 55. Ya. Jadi dari situ dulu kita bandingkan dulu wattnya. Jadi mengedukasi Anda nih, saya mau beritahu bahwa bohlam saya ini 55. Ya. 55 watt. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali lah pokoknya. Tetapi memang wattnya adjustable. Ya. Anda mau dites berdua hari pun di meja ini 55. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sudah ngetes bro 8 jam. Nggak turun-turun. Saya berharap dia turun gitu loh. Tapi tidak, memang dia 55 ya. Cukup ya. Tahu, jadi Anda bisa buktikan sendiri ini di rumah. Kalau yang buat yang mau beli ya. Saya iklan dulu ya, kalau Anda mau beli nih silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Kita akan berikan harga promo, bro. Promo dulu ya, promo dulu supaya Anda mencoba. Sebenarnya bohlam ini saya sudah jual ya ke beberapa teman saya. Ya, ke beberapa customer loyal lah. Maksudnya dia kalau si Jungki ada LED baru, kita WA dia, "Bro, gua ada LED baru nih." Pasti dia beli. Pasti dia beli. Ya, pasti dia beli. Nah, saya suruh dia coba. Sampai saat ini sih feedbacknya oke. Ya, dia bilang lebih terang dari bohlam saya yang lama yang dia pakai. Ya, memang lebih terang, wattnya lebih gede, 55 real ya. Nah, ini tipe yang H7-nya. Ini tipe HB3, HB4. Silau, bro. Mata sakit, bro. Bukannya apa. Ya. Bohlam ini 55 ya dan tidak ngedrop ya. Intinya begitu. Ya. Anda mau coba 2 hari 2 malam Anda nyalakan juga tidak bakal ngedrop ya. Memang dia tidak ngedrop wattnya, tetapi adjustable, sekali lagi saya ulang ya, adjustable 55,3 ya.
Oke ya, saya berani menjamin ini tidak ngedrop, tetapi dia adjustable. Jadi ini LED-nya kalau dicoba di suhu ruangan ini adjustable. Nah, kalau di ruangan mesin kan panas, karena ruangan mesin mobil Indonesia atau seluruh mobil pasti sekitar 70-80 derajat. Bener nggak? Nah, kalau macet, ya suhu ruangan mesin akan lebih panas dibandingkan dia jalan. Kalau jalan, pasti suhu ruangan mesin mungkin hampir sama dengan temperatur ya udara sekitar. Karena kan mobil zaman sekarang tuh ada di mid suka ada pembacaan temperatur outside atau air temperatur di dalam mesin ada. Di dalam mesin itu temperatur sekitar 50-an kalau nggak salah kalau jalan ya. Tapi kalau temperatur outside biasanya 32, 34 biasanya ya. Tapi saya sih nggak tahu. Pokoknya intinya adalah kalau dia makin panas dia akan turun wattnya. Tetapi kalau dia dingin kembali dia akan naik wattnya. Jadi adjustable ya. Nah, kita akan nyoba dulu yang H11 nih wattnya. Kita berbicara wattnya dulu. Ya, sama. Ya, kalau Anda mau lihat langsung juga boleh tuh 54,9 ya. Jadi ini tidak ngedrop lah pokoknya. Ya, dengan teknologi terbaru double heat pipe ya, mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Di sini ada logonya, saya tidak tahu nih. Di sini backlight atau tidak, terang sekali ya. Ya, ada logonya JL ya. Tuh, ya. 55, Bro, ya, wattnya. Jadi wattnya adalah stabil 55 ya. Nah, kita akan lux-nya kita akan bacakan berapa ya. Satu persatu ya, kira-kira sih sama ya. Karena memang bolamnya tipenya sama ya, wattnya udah pasti sama ya, 55 watt ya bolam ini ya. Nah, di sini ada lux meter ya, standar ini tidak berubah dari dulu, ini di sini dan itu lux meter saya di depan ya. Kita akan tunjukkan dulu dengan membandingkan bohlam halogen. Ya, ini adalah bohlam halogen. Bohlam halogen 55 watt ya, tipe H7. Nah, kita akan coba nyalakan dulu. Nah, halogen ini kita pasang di sini ya. Wattnya terbaca di lux meter saya adalah 13,35 volt, 53,9 watt ya. Jadi 55 watt ya, sekitar 55 watt. Nah, ini kita taruh di sini ya, di tempat ini, dan kita bacakan adalah, sebentar, panas bro, ya, sekitar 1100 ya, sekitar 1100 lux. Jadi bohlam ini 1200 lah kira-kira ya, sekitar 1000, sebentar, letaknya nggak benar ya, sekitar 1100 lah ya. Ya, 1200 luxnya ya. Oke, 1200 luxnya terbaca ya, halogen 55 watt. Panas banget. Nah, kita akan ngetes ini bohlam 55 watt, berapa luxnya. Enam ribuan ya, 6.500 lah kira-kira ya. 6.400 ya, silau banget nih. Kita akan menunggu dia stabil ya. Kita akan menunggu dia stabil, tetapi ini bergerak sebentar. Sekalian kita ngukur dia punya drop watt ya, drop watt dan drop luxnya nih. Sebentar, kita diamkan dulu tempatnya supaya bolamnya tidak bergerak, karena getaran dari kipas anginnya dia bergerak-gerak nih.
ya. Sekarang sudah di 5.000 ya. Di situ masih 55, wattnya. Ya, terlihat nggak tuh? Ini kita tutup dulu. 55,6 ya. Luxnya, jadi tadi start sekitar 6.000 sekian. Nah, kita tes juga berapa sih dia? 54 wattnya masih tetap. Nah, ini kita tutup masih 55 ya. 53 ya. 52 ya. 5 ribuan, 5.400 luxnya ya. Oke. Kita sekalian ngetes dia punya watt terendahnya adjustable. Nah, saat ini adalah wattnya 40 berapa tuh? 46. Sekitar 5.000 ya, saat ini 5.100 sekian. Ya, wattnya 4.900-an. Saat ini wattnya di bawah 45, 42. 42. Ya. Paling rendah nih 40 watt. 41 sekian. Oh, ini bergerak nih. Geser. Karena kipasnya kencang bergetar dia. Ya. Wattnya adalah 40. Ya, 40 tuh. Karena dia panas. Dia turun. Tetapi jika ini kan ditaruh di bawah nih, kita tanpa kipasnya kita tutup nih, ya supaya dia tidak nggak ada pendinginan, ya. Nah ini kita angkat sekarang, kita angkat dia ada pendinginan dong. Nah Anda lihat wattnya, dia akan naik wattnya bro, tuh naik 42. Nah lihatnya di sini ya, tuh kita pegang pakai tangan, nih ini lihatnya kita pegang pakai tangan, wattnya naik tuh bro, 45, dia naik terus 46, 47. 48, 49, dia akan balik ke 55. Jadi LED ini adjustable. Ya, LED adjustable 40 sampai 55. Tuh, dia naik 52. Ini LED-nya masih saya pegang tuh. Karena begini, ada pendinginan. 53. Ya, jadi LED ini adalah 55 watt. Dia bisa adjustable, ngedropnya sampai 40. Tadi di awal saya ngomong 45, 40 bro. Ya, kalau nggak salah yang di 45 itu di H4 kali ya. Lupa kebanyakan data. Ya, jadi ini balik lagi nih ke 55 nih. Nah, sekarang sudah 51, sekian tuh. Udah 54. Ya, jadi dia kalau dingin dia balik lagi. Tetapi kalau kita bebankan, kita stress test seperti ini, dia akan turun. Ini sedang stress test nih, tidak ada pendinginan sama sekali. Kipasnya kita tutup. Nah, dia akan turun wattnya tuh 53, 57 sampai titik terendah adalah 40 watt. Jadi LED ini LED adjustable. 40 watt sampai 55. Nah, bagaimana supaya pendinginannya bagus di mobil Anda? Ya. Silau, Bro. Aduh, mata sakit nih. Ya. Jadi LED ini adjustable. Jadi ini LED maksimalnya 6.000 luxnya. Tadi ya 6.000 sekian, Anda lihat sendiri. Bolam ini sih sebenarnya bisa 6 kali lebih terang ya. Dibandingkan bolam-bolam yang saya jual sebelumnya memang ini lebih terang, kita akui. Saya sendiri juga pakai di mobil expander, saya sudah coba ya. Wattnya memang lebih gede, 55. Nah, makanya supaya Anda bisa berjalan terus di 55, ya kita jangan sampai membuat dia panas berlebih. Nah, itu. Nah, makanya kipasnya kencang ya. Kalau mesin jalan kalau mobil jalan kan
ada angin di ruang mesin ya, dia akan yang ditiupkan bukan angin panas, nah itu akan dingin. Jadi kesimpulannya begini maksud saya. Jadi kalau Anda mobil berhenti macet, yang udah pasti wattnya dia turun. Tetapi mobil jalan wattnya dia akan naik. Makanya dia adjustable. Nah, beda dengan LED istilahnya ngedrop. Ada LED yang ngedrop. Ya, LED dual heat pipe ada juga yang ngedrop. Pas dinyalakan 55, dia sudah ngedrop sampai 40 watt misalnya. Didinginkan juga dia tidak mau naik lagi ke 55 karena memang dia ngedrop. Tapi kalau ini bukan ngedrop, ini adalah LED adjustable watt. Wattnya adjustable, bisa naik turun. Ya, seperti itu. Jadi Anda sudah lihat ya wattnya dan luxnya. Maksimalnya tadi sekitar 6 ribuan di atas, ya paling rendah sekitar 4 ribuan lah, ya 4 ribuan. Tadi ada telepon, nggak tahu sampai mana kita berbicara. Jadi intinya adalah ini, LED maksimal adalah 6.000 lux, ya 6.000 sekian, ya. Jadi bohlam ini sebenarnya lebih terang berapa kali dibandingkan halogen standar, ya 6 kali lah, 5 kali lah setidaknya. Yang pasti sih lebih terang lah, ya kita berani menjamin. Dan ini LED ini lebih terang dibandingkan LED-LED saya yang jual sebelumnya. Nah, LED ini cuma satu warna ya, warnanya putih, ya tidak bisa berubah warna. Memang ya ada orang yang bilang, wah Pak masih ngedrop tuh Pak, artinya ngedrop dong Pak begitu ya karena panas ngedrop ya. Tapi habis mau bagaimana? Kita mau membuat dia stabil. Ada sih saya yang LED yang benar-benar stabil di misalnya 55 terus gitu ya. Mau panas mau dingin pokoknya 55 gitu ya. Tetapi tidak memenuhi syarat lain. Contohnya dia ada driver. Nah, drivernya itu kenapa ada driver di luar bukan driver di dalam? Saya lebih suka driver di dalam. Kenapa saya jelaskan? Karena ya saya orang dari teknik elektro. Ya, komponen-komponen itu kalau di luar artinya kan di kotak di luar. Nah, komponen driver itu di ruangan mesin dia tanpa kena pendinginan, ya kan? Karena dia cuma kotak begitu, dia nggak pakai pendinginan kan di dalam ruangan mesin dan dia sendiri menghasilkan panas. Nah, drivernya itu banyak yang kena panas. Nah, kalau ini LED, drivernya di mana? Drivernya di dalam, ikut pendinginan bro, ada kipas. Ya, paham? Makanya kita lebih memilih yang driverless. Driver di mana? Driver di dalam. Komponen elektronik di dalam. Ikut pendinginan karena akan ada kipas. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda yang menggunakan driver kotak itu, nah driver kotak itu kan tidak ada pendinginan, ditaruh di dalam ruangan mesin. Ruangan mesin Anda panas. Makin panas, jadi makin di oven itu driver. Nah, drivernya cepat rusak. Cepat ngedrop. Rugi dayanya banyak. Nah, gitu makanya. Ya, makanya kenapa kita telat banget menjual tipe LED yang menggunakan heat pipe ini karena saya terlalu perfeksionis. Mencari syarat bohlam bagus yang bagus-bagus, tetapi kalau kayak begitu saya bisa nggak jual-jual. Ya. Nah, kita turunin sedikit standarnya soal watt dan luxnya, tetapi memang masih lebih terang dibandingkan bohlam yang saya jual dulu-dulu. Inilah ya, wattnya tidak ngedrop, tetapi dia adjustable. Selama dia kena dingin dia akan balik ke 55, tetapi selama dia panas dia akan turun di 40. 40 ke 55. Jadi kalau dia dingin dia naik lagi 55 wattnya. Kalau dia panas dia akan turun di 40. 40 tapi bukan selalu di 40 watt, mungkin panasnya tidak terlalu panas dia akan turun juga di 50. Ya. Kalau panasnya nggak terlalu panas dia akan turun di 50, mungkin panasnya tidak terlalu jadi wattnya itu adjustable. Jadi kalau dia panas banget dia akan turun ke 40. Tetapi kalau panasnya sedang-sedang mungkin dia akan di 50 watt. Jadi makanya range wattnya bisa naik turun. Nah inilah makanya yang kita pilih untuk kita jual. Seperti itu. Ya. Saya ulang, satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Watt dan luxnya ini bohlam yang saya tawarkan di 2022 lebih terang daripada bohlam-bohlam saya dulu. Dia satu warna doang, warna putih. Kedua, dia tidak ngedrop sebenarnya, tapi dia adjustable. Jadi kalau selama dia dapat pendinginannya, suhunya pas, dia akan tetap di 55, 2 hari. Tetapi kalau kita kerja beratkan dia, stress test namanya, kita tutup kipasnya. Artinya kan tidak ada pendinginan, dia akan turun ke 40 watt.
sedrop-dropnya 40 watt, tetapi karena kipasnya kita tutup. Tetapi kalau kipasnya kita buka, wattnya turun, adjustable. Ya, dia akan adjustable wattnya. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable untuk dudukan ininya. Nah, ini adjustable. Bisa diputar. Ya, adjustable. Ya. Syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil-kecil, Bro, tidak ada yang gede, ya. Ya, bayangan gelap kecil-kecil tuh. Anda lihat, bayangan gelap, ya. Kalau ke sini gede, gede banget. Nah, ini merugikan, tapi Anda bisa pasang begini. Dia bisa adjustable, jadi Anda pakai bayangan gelapnya kecil di atas. Ya. Ini semua LED bayangan gelapnya kecil, tidak ada yang besar, Bro. Kecil-kecil semua bayangan gelapnya. Ya. Tuh, kecil ya. Ini di tipe H11, H8, H9, H16. Nah, ini di tipe kecil juga, Bro. Bayangan gelapnya ya. Semua kecil bayangan gelapnya. Kalau kita putar ini gede. Kecil bayangan gelap. Jadi bayangan gelap LED ini kecil, tidak storing juga ya. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Nah, teknologi pendinginannya, kipasnya agak lebih gede, diameternya double heat pipe ya, original. Dan ya, Anda perhatikan heat pipe ininya ini kan seperti tusuk gigi. Nah, ini pentilnya ini gede. Jadi maksudnya diameternya gede. Jadi ini pendinginannya juga udah sangat-sangat maju. Anda lihat LED-LED lain, heat pipe-nya kecil batangnya. Batang makin gede, makin bagus, makin istilahnya makin narik panasnya makin cepat. Tetapi kan kalau makin tebal artinya ini mesti makin tebal. Makin tebal Anda makin rugi juga, bayangan gelapnya gede. Nah, makanya kenapa saya request ke pabriknya, kenapa nggak sih ini lu potong aja sih frameless gitu ya, dipotong aja ininya jadi supaya frameless, jadi bayangan gelapnya sampai tidak ada gitu ya. Saya request begitu, tapi kan dibilang takutnya nyenggol dia punya heat pipe, bocor dia bilang. Kalau bocor malah useless ya, seperti itu. Jadi inilah udah terbaik ya, bayangan gelapnya kecil dan pendinginannya, kipasnya udah lebih besar, heat pipe-nya asli heat pipe bukannya pejal, dan dia diameter batangnya lebih gede, ada 2 ya. Oke. Nah, ini untuk yang single. Tadi saya mau membahas juga yang soal H4 ya, yang double. Nah, ini H4 barangnya seperti ini. Nah, yang H4 ini juga adjustable sama. Ya, adjustable. Nah, yang H4 ini lebih canggih lagi, Bro. Bayangan gelapnya sama sekali tidak ada. Jadi ini LED bisa dipasang di jam 12. Ya, tegak lurus, Bro. Tanpa bayangan gelap ini LED tuh. Kalau ini kan belakang, nah, Anda lihat. Tanpa bayangan gelap ini LED, ya. Nah, yang H4 ini saya sudah coba di mobil saya sendiri, expander, hasilnya padat di jalan ya. Buat Anda yang mau mencoba silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti saya akan bahas tersendiri mengenai yang tipe H4 ini. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Bertanya kepada saya kardusnya seperti apa? Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Oke. Cukup ya reviewnya. Jadi saya membahas mengenai LED baru single dim ya. Yang ini yang kita baru bahas. Nanti di H4 kita akan bahas di kesempatan kemudian. Kita bahas dulu yang ini. Udah lengkap ya. Pokoknya lebih terang lah daripada bolam-bolam yang sudah kita jual 55 watt bisa mencapai 6 ribuan lebih ya. Yang pasti adalah tidak boleh ngedrop. Itu dulu penting. Jangan sampai ngedrop ya. Jangan sampai ngedrop. Intinya dia adalah 55 watt kalau dia open. Tetapi kalau kita stress test ke dia bisa ngedrop wattnya bisa adjustable, bisa turun sampai 40. Tapi kita buka lagi kipasnya, dia akan naik wattnya. Jadi adjustable. Kalau LED yang ngedrop itu kalau dia udah turun wattnya, dia mau didinginkan gimana pun dia tidak bakal naik. Itu ngedrop. Tapi LED ini tidak ngedrop. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Silakan jika Anda mau order ya, single dim HB3, HB4, H11, H7 ya. H4 kita akan bahas di kemudian hari. Nah, ini fisiknya seperti ini. Sama ini juga driverless ya. Saya lebih suka, saya udah bilang LED driverless. Kenapa LED driverless? Karena drivernya, komponen elektroniknya ikut ke pendinginan. Di dalam ada kipas ditiup, ikut pendinginan. Kalau LED yang drivernya di luar, contoh LED yang drivernya di luar. Nah, ini LED driver di luar nih.
Nah, ini LED driver di luar. Nah, drivernya ini panas. Panas cepat rusak. Komponen elektronik di sini rusak, bro. Ini kan adanya di dalam ruangan mesin Anda. Ruangan mesinnya jadi ini anggap aja ini driver di oven. Rusak, bro. Ya, wattnya naik, panas, efisiensinya kurang. Makin ngedropnya makin banyak. Nah, makanya kenapa ini inside di dalam. Ada sensor temperatur di dalam semua, inside. Makanya dia bisa naik, bisa turun di dalam semuanya. Jadi tidak di luar. Ya, driver tidak di luar, ya. Makanya kenapa saya lama banget untuk mencari LED yang terbaik. Ya, inilah yang kita tawarkan di 2022 di bulan suci Ramadan, ya. Oke, kita udah open. Kalau mau order silakan WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Silakan WhatsApp saya jika berminat. Terima kasih.